Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat halaman login Modern UI dengan Android Studio tentunya. Saya memakai teknik Modern UI ini agar tidak memainkan banyak warna, tapi namun masih terlihat manis ya, semanis senyumnya. Oke, kita mulai saja. Check it out. Oke teman-teman, saya sudah mengklik project baru yaitu login Modern UI. Selanjutnya untuk itu kita akan mengedit atau akan mengubah file activity main ya yang ada di layout. Silakan teman-teman ke pojok kanan lalu kemudian klik tombol ini ya untuk melihat codingnya. Yang pertama akan kita ubah yaitu kita tidak menggunakan constraint layout, tapi kita akan menggunakan scroll view. Ini dihapus saja text view-nya. Kita gunakan linear layout, match parent, kemudian orientasinya kita menggunakan vertikal. Oke, kenapa vertikal? Karena ini akan tersusun ke bawah kontennya, jadi saya menggunakan vertikal. Kemudian kita beri paddingnya 20 dp. Oke, kemudian kita kopikan gambar ini dulu. Nanti saya akan taruh link gambar ini, link aset gambar ini di deskripsi video. Kemudian kita kopikan ke Drawable ya. Oke, sudah. Kemudian kita taruh image view di sini. Untuk width-nya saya taruh 100 dp, kemudian untuk height-nya 120 dp. Search kita gunakan yang top. Nah, untuk meletakkan gambar ini di tengah, kita butuh yang namanya gravity ya. Gravity ini kan masih ada di pinggir, jadi kita taruh gravity di sini, kemudian nilainya adalah center. Oke, otomatis ke tengah. Kemudian kita beri tag view untuk ucapan welcome-nya, match parent, wrap content, welcome. Oke. Untuk color hitam aja. Oke, untuk memberi style pada text view ini, kepada welcome ini, untuk model tulisannya kita arahkan ke sini lagi. Kita cari yang namanya font family. Oke, kita cari more font aja. Kemudian kita cari, terserah teman-teman, di sini ada banyak ya, ada banyak model. Kalau saya akan pakai ini Didact Gothic. Kemudian jangan lupa diubah ini add font to project agar bisa digunakan di projectnya. Kemudian di sini otomatis berubah dan ada Didact Gothic. Oke. Untuk kemudian kita buat text size-nya menjadi 20 dp. Untuk ini kembali lagi ya, kalau text view ini ada di pinggir, secara default ada di pinggir. Untuk menaruhnya di tengah, kita butuh yang namanya alignment. Oke, sudah. Oke, kemudian kita kasih text view lagi untuk keterangan setelah welcome. Sekarang isinya please. Ini untuk memberi enter ya, /n ini untuk memberi enter. Oke. Untuk membuatnya menjadi ke tengah, oke, seperti biasa text alignment ya.
tag alignment, kemudian nilainya center. Oke, sudah. Oke, setelah ini kita siapkan background untuk edit tagnya dulu ya. Jadi kita buat di drawable, klik kanan new, kemudian drawable resource file, kita beri nama bg form ya. Oke, kemudian arahkan ke sini untuk melihat codingnya. Kita ganti shape sape, kemudian corners kita beri radius 3 dp saja. Kemudian kita beri solid ini adalah bordernya ya, border dari edit tagnya nanti. Kita kasih warna dengan kode berikut. Oke, ini adalah abu-abu ya, sekilas abu-abu lah, putih abu-abu. Oke, kemudian setelah ini kita akan menambahkan dua buah icon yang akan kita klik di dalam drawable ini ya. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian new, kemudian kita pilih vector asset ya. Kita klik 2 kali di clip art dan kita cari font. Oke, yang font Android ya. Kemudian kita ubah ini menjadi username, kita ubah menjadi abu-abu. Silakan teman-teman ini catat ya, ini dicatat abu-abu, ini kode untuk abu-abu. Kemudian kita choose di next, kemudian finish. Oke, kemudian new lagi di vector asset, kita akan menambahkan satu buah lagi, itu lock atau kunci ya. Ini kemudian warnanya sudah otomatis abu-abu, kemudian kita ubah ini menjadi password dan next. Oke, kita sudah punya 2 buah icon di sini. Oke, silakan kembali ke activity main, kemudian ditutup ini aja dulu drawable, silakan ditutup teman-teman. Kemudian ke activity main kita akan menambahkan sebuah edit text di sini ya, sebuah edit text. Kita kasih match parent dan height-nya 50 dp. Kemudian kita kasih ini font family-nya, biar tulisan di dalam edit text-nya itu menjadi seperti yang kita inginkan. Saya menggunakan jejak ketik di sini. Kemudian kita tambahkan margin top biar ada jarak antar header dan juga edit text-nya. Kita kasih 30 dp. Oke. Kemudian kita kasih margin horizontal. Margin horizontal ini adalah margin kanan dan margin kiri. Oke. Kita kasih 5 dp. Kemudian kita tambahkan untuk password hint-nya, yaitu please enter your username. Oke. Kemudian kita tambahkan, kita atur text size-nya menjadi 15 dp. Jadi tulisan yang ada di dalam edit text nanti akan berukuran 15 dp. Kemudian kita atur untuk drawable start ya. Drawable start ini nanti akan ada di pinggir password hint. Kita kasih dari drawable start, kita ini ya, username. Oke, nanti akan ada di sini. Oke, sudah untuk ininya. Kemudian kita buat untuk passwordnya. Ini tinggal di copy aja ya teman-teman. Kita copy biar cepat. Kemudian ini kita ganti menjadi password. Margin topnya kita kasih 10 dp aja. Oke, sudah. Oh, ada yang lupa. Kita lupa mengasih background ya, yang sudah kita buat tadi. Kita kasih background, kemudian bagi form. Sama juga di atas, kita kasih background, kemudian bagi form. Oke, setelah ini teman-teman, kita akan membuat sebuah tombol
tombol untuk seginya di bawah edit tag yang terakhir ini. Untuk membuat tombol tersebut kita akan menggunakan bantuan dari CardView, library dari CardView. Silakan teman-teman dilihat ini ya, silakan dicatat dan kemudian disalin ke sini. Gradle script, kemudian build Gradle kita taruh di paling bawah, kemudian sync no. Jadi teman-teman pastikan connect ke internet ya, connect ke internet untuk Gradle ininya, library-nya. Oke. Kemudian kita tambahkan CardView di bawah edit tag ini, CardView. Kemudian kita kasih nilainya match parent untuk width-nya dan work content untuk height-nya. Kemudian kita kasih padding ya untuk jarak di dalam CardView-nya itu 15 dp. Kemudian klik label terus, jadi ketika diklik akan menghasilkan feedback dari CardView tersebut. Foreground kita kasih TR, kemudian select item background ya. Kemudian tambahkan card evolution ini untuk memberi bayangan ya, memberi shadow terhadap tombolnya nanti. Kita kasih 5 dp aja. Kemudian corner radius ini untuk jelas untuk radiusnya ya, untuk border radiusnya akan lancip ya di pinggir. Kita akan kasih 5 dp juga. Kemudian card background color kita akan kasih hijau di sini ya. Ini kodenya, oke, hijau. Dan kemudian kita akan membuat sebuah tag view di sini. Kemudian kita kasih width-nya itu match parent, height-nya work content, kemudian tag-nya itu seek in ya. Kita kasih text color-nya itu putih. Oke, kita kasih padding 15 dp. Oke, kemudian alignment untuk mengetengahkan text view-nya. Oke, sudah ke tengah. Kemudian kita kasih font family-nya didactylic ya, seperti biasa yang tadi. Oke, sudah. Kemudian kita kasih margin top di sini 30 dp, 50 aja ya, biar ada jarak yang luas. Oke, kita sudah berhasil membuat satu tombol di sini. Setelah itu kita akan buat satu tag view lagi di bawah tombol view, work content. Kemudian kita beri graffiti-nya, layout graffiti-nya center biar tulisannya nanti ke tengah. Kemudian kita kasih font family-nya didactylic, dan yang terakhir teksnya itu other option for logging in. Oke, dan selanjutnya kita tambahkan linear layout di bawah tag view ini ya. Kita beri nilai untuk width-nya itu match parent dan untuk height-nya itu wrap content. Oke, kemudian kita beri margin top 60 dp. Kemudian kita beri margin horizontal. Margin horizontal ini adalah margin kanan dan kiri. Kita kasih 5 dp. Kemudian orientasinya kita gunakan horizontal ya, dan wake zoom ini berfungsi untuk memecah layout ya. Layout ini akan dipecah menjadi 2. Oke. Dan kita akan taruh di sini card view.
dengan nilai wrap konten dan wrap konten. Marginnya kita beri 3 dp, kemudian weight-nya sini. Nah, ini akan ada satu, nanti kita kasih satu lagi di berikutnya. Kemudian klik labelnya, kita kasih nilai true, kemudian evaluation card evaluation kita kasih berapa ya, kita kasih 5 dp. Kemudian corner radius dari bordernya di pinggir kita kasih 3 dp. Oke, sudah. Kemudian foreground, ini foreground ini berfungsi untuk ketika item di select, maka dia akan mengembalikan feedback kepada user ya, kepada kita yang menekan tombol itu. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan satu background lagi untuk dua tombol yang di bawah. Kita klikkan di drawable seperti biasa, kemudian drawable resource file, kita akan membuat bg footer dan di oke aja. Silakan arahkan ke sini teman-teman, kita ganti menjadi shape, kemudian kita kasih solid, itu untuk colornya kita buat dia menjadi putih ya. Corner radiusnya kita kasih 4 dp, kemudian stroke width kita kasih 1 dp, kemudian colornya kita buat dia abu-abu ya. Oke, sudah. Kemudian kembali ke activity main ya, kita buat relative layout di dalam card view ini. Nilainya itu match parent untuk width-nya dan untuk height-nya wrap content. Gravity-nya kita kasih center ya, kemudian kita kasih paddingnya itu 8 dp. Oke, kemudian backgroundnya itu yang tadi ya, bg footer. Oke, kemudian kita kasih image view di sini dengan width-nya 30 dp dan height-nya juga 30 dp. Kemudian src untuk nomornya ya. Kita lihat di sini sudah ada Google. Dan kemudian kita kasih tag view di sininya, wrap content, kemudian teksnya itu Google. Kita kasih ID dulu di sini. Kemudian ini kita layout top right off biar dia ke pinggir ya. Kemudian center vertikal kita kasih true. Kita kasih margin leftnya 5 dp. Kemudian teman-teman tinggal copy ini aja ya, tinggal copy ke card view-nya aja. Sudah jadi di pinggirnya, kita tinggal ganti ininya menjadi email. Oke, selesai teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat tampilan ini.
Kemudian selanjutnya kita akan mendebug ya, atau merunnya di HP saya menggunakan visor untuk menampilkannya di laptop. Silakan teman-teman mau menggunakan visor juga atau langsung dengan HP, silakan. Saya lebih menggunakan ini untuk mengasih tahu ke teman-teman bahwa seperti ini hasilnya. Oke, kita run dulu, tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke, kita teman-teman, seperti ini hasilnya. Oke, nampaknya ada yang lupa ya, kita lupa menghapus ini ya, kita lupa untuk menghapus headernya. Oke, kita ke main activity, kemudian kita ketikkan di sini get support action bar, kita hide atau kita tidak tampilkan. Oke, setelah ini kan kita mau membuat ininya ya, membuat ini menjadi putih juga di top barnya ini. Jadi kita harus konfigurasinya di values, kemudian style ya, kita ketikkan seperti ini ya, window like status bar punya itu, dan di sininya kita ganti menjadi putih. Oke, di color primary dark ini kita ganti putih. Dan teman-teman, kita coba run lagi ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari model UI loginnya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga penjelasan dari saya sudah jelas. Tapi kalau tidak jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Bisa kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya di video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.